Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini saya akan menampilkan rute perutingan menggunakan navlink ataupun link dari React.js. Baik sebelumnya kita sudah pernah melakukan pencobaan membuat sebuah halaman. Nah, ketika pemanggilan di React-nya, kita perlu memasangkan slash dan memanggil folder dan memanggil file HTML yang mengacu ke folder di mana tampilan itu terletak. Lalu, kita akan mencoba membuat halaman yang tidak perlu kita klik lagi di mana folder itu berasal. Jadi langsung mengetikkan localhost dan juga port yang digunakan. Sebelumnya, pada pertemuan 2, 3, 4, dan 5, kita akan menggunakan folder components yang akan memuat components yang akan kita gunakan dan kita panggil di dalam file codingan kita. Nah, untuk kali ini, kita akan memindahkan beberapa folder yang seharusnya ada di pertemuan 5 atau folder yang berasal dari sebuah codingan ke dalam folder source. Yang pertama itu ada folder asset. Nah, untuk aset, kita gunakan Tailwind-nya. Karena aset sudah ada di source, maka kita kopikan Tailwind yang berada di pertemuan 5 ke source-nya. Lalu untuk components, karena di source belum ada components, maka kita kopikan foldernya ke dalam source. Begitu juga dengan layouts dan juga patch. Nah, untuk main.jsx yang digunakan ketika kita menggunakan source sebagai file penyimpanannya, kita akan menggunakan main.jsx yang terdapat di paling luar folder. Untuk perutingannya, kita akan meletakkan semua halaman yang kita gunakan ke dalam app.jsx, di mana app.jsx akan langsung menambahkan rutenya di dalam routes seperti div yang biasa kita gunakan di main.jsx biasanya. Nah, kali ini kita akan menggunakan perutingan atau kita letakkan path-nya di dalam root yang terdapat di folder app.jsx. Tak lupa juga kita import kelas-kelas yang kita gunakan menggunakan routes dan pemanggilan React router DOM. Nah, kita cobakan hasilnya. Yang biasanya kita gunakan itu memanggil folder di mana terletaknya folder codingannya. Nah, ini sebelumnya berada di localhost 25173/pertemuan 5, di mana ini merupakan hasil dari pertemuan sebelumnya, pertemuan di lab. Lalu, kali ini kita akan buat dia berada di luar foldernya. Nah, ketika kita ketikkan localhost-nya, maka dia akan langsung muncul tanpa kita panggil foldernya. Nah, berikut perbedaan yang bisa dilihat. Sebelumnya saya harus memanggil localhost beserta port, lalu saya gunakan atau saya panggil kembali .html-nya. Sedangkan yang tadi saya cukup merender, lalu muncul port dan juga cukup port aja dan tampilan akan langsung muncul. Hal ini justru akan lebih efisien karena kita tidak perlu memanggilkan atau mengingat kembali file HTML yang meletakkan atau merender main.jsx kita. Di mana letak perutingan itu terjadi? Yang pertama, dari sisi page. Nah, page ini akan menampilkan hasil dari tampilan yang kita lihat. Ada error, di mana menu-menu yang berada di navbar samping itu kita masukkan ke page ataupun halaman. Nah, page ini terdapat beberapa komponen atau props yang bisa digunakan di halaman lainnya. Contohnya untuk error 403.jsx yang menggunakan props itu kode, description, dan juga image. Nah, props yang didapat ini itu berasal dari components error page.jsx. Nah, function ini tinggal kita panggil di dalam file page yang akan digunakan.
Lalu setelah itu di dalam app.jasx. Nah, ini perutaian yang biasa kita gunakan untuk kita letak di navbar, di mana biasanya dalam kode HTML kita meletakkan HTML, lalu sebelum tag kurungnya kita biasanya tambahkan href sama dengan pertemuan 3 titik HTML. Nah, itu kita gunakan di HTML. Sedangkan untuk penggunaan rute di dalam React, kita cukup memanggil root, path, dan slash nama filenya. Lalu yang terlibat juga Tailwind sudah pasti, page header, untuk main JSX yang terletak di paling luar, itu kita cukup memanggil atau merender satu file saja, yaitu app/. Nah, sebelumnya, di dalam main JSX yang berada di dalam folder sebuah tampilan, itu akan memanggil ke file HTML-nya. Contohnya di pertemuan 3, main JSX-nya itu merender semua file secara bersamaan, tetapi kita harus memanggilkan slash per folder. Nah, jadi keuntungan ataupun kemudahan dari ini yaitu di main JSX-nya kita cukup memanggilkan app.jsx, sedangkan app.jsx itu berisi segala pemanggilan page-page yang berpengaruh ataupun berkesinambungan dengan tampilan kita. Baik, selanjutnya adalah pembuatan tugas. Nah, di mana saya akan menimbulkan 3 menu sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada saat awal pertemuan dan menerapkan React Router DOM ke project tema beserta active state-nya. Untuk 3 menu tersebut akan mengarah ke halaman tersendiri yang menampilkan data dari data JSON. Data tampil dalam bentuk tabel untuk tema admin. Karena saya mengambil tema admin, maka saya akan menampilkan halaman atau halaman yang dalam kalimat itu bisa diklik-klik, padahal kita sebenarnya menggunakan React Router. Dan saya akan menampilkan data-data JSON dalam bentuk tabel. Baik, kita akan langsung membahas dari codingannya. Untuk dari codingan itu sendiri, baik, untuk dari codingan itu sendiri, saya akan menggunakan 2 data JSON dan satu menu lagi itu adalah menu error. Yang pertama data JSON untuk admin, di mana admin ini nantinya akan menjadi isian dari menu customer service. Nah, biasanya customer service itu kan berisi chat ataupun nomor-nomor kontak dari admin yang bisa dihubungi. Maka dari itu, saya isi dengan beberapa admin yang bisa dihubungi sesuai dengan jam operasional dan jam berapa dia shift-nya. Nah, dan juga beberapa kriteria dari si admin yang nomornya tertera di sana. Lalu ada order. Data order ini merupakan data yang saya bukan data yang saya cari untuk menampilkan katalog menu seperti judulnya, terus deskripsi dari menu, kategori, harga, diskon, rating, stok, beserta tag dan juga dimensinya, dan tak lupa gambar. Baik, kita langsung ke dalam hasil pendemoan dari tugas saya. Nah, untuk dashboard itu seperti yang tadi, saya isi dengan galeri dari kafenya, lalu ada order. Nah, tag order. Oke. Untuk tag order itu tampilan menu-menu seperti table, tapi saya buat table yang vertikal. Tidak table yang betul-betul table baris kolom seperti itu.
Lalu untuk tampilan error part 1-nya saya sertakan, saya menggunakan sebuah komponen dengan props, gambar, description, and then, gambar dari error dan juga kode error. Lalu untuk customer service-nya saya buat seperti ini. Di mana ini semua data JSON. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam pembahasan maupun baik dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.